mahasiswaku sekalian ya, seperti biasa kita jumpa lagi di dalam video ini. Saya akan membahas materi matematika diskrit untuk untuk bab induksi matematika ya. Induksi matematika yang akan saya jelaskan nanti ada dalam dua video ya. Video pertama adalah saya jelaskan di PowerPoint. Video yang kedua adalah saya jelaskan untuk membahas latihan soal yang ada di PowerPoint, saya jelaskan di papan tulis ya. Nah, marilah sekarang kita saksikan PowerPoint yang sudah saya sediakan. Ya, induksi matematika ini adalah salah satu bab yang akan kita bahas pada hari ini. Ya. Definisinya dari induksi matematika itu apa? Yaitu metode pembuktian untuk proposisi perihal bilangan bulat ya. Jadi kalau kita bicara tentang bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari apa? Bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif ya. Nah, terus kemudian induksi matematika itu juga merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika ya, yang dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Jadi itu definisi dari induksi matematika ya. Nah, saya lanjutkan. Contoh, saya punya jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dikalikan dengan n plus 1 dibagi 2. Nah, di dalam membuktikan dengan menggunakan induksi matematika, misalkan sekarang ya kita buktikan, kalau n sama dengan 6 atau dalam kurung P sama dengan 6 itu, maka namanya adalah disuruh mencari jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan 6 ya. Atau ruas kanannya apa tadi, kan disuruh membuktikan bahwa n kali n plus 1 sama dengan dibagi 2. Jadi n kali n plus 1, n-nya diganti 6, 6 kali 6 plus 1 sama dibagi 2 ya. Nah, sekarang kita buktikan P6 itu nilainya berapa. Kalau seandainya P6 itu saya beri nama ruas kiri jumlah 1 sampai 6, maka di sini 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai tambah 6 nilainya 21, yaitu ruas kiri. Sedangkan ruas kanan 6 dikali 6 tambah 1 itu sama dengan 6 dikalikan 7 dibagi 2 sama dengan 42 dibagi 2 sama dengan 21. Nah, jadi ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Sehingga proposisi atau pernyataan tersebut di atas ya, yaitu jumlah bilangan bulat 1 sampai n adalah n kali n plus 1 per 2 itu adalah benar. Ya. Kita masuk contoh kedua. Contoh kedua adalah jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Artinya apa? 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai dengan n kuadrat. Itu yang kita buktikan adalah sama dengan n kuadrat. Ini maaf ini ya. Jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama itu sama dengan n kuadrat. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 tambah 6 dan seterusnya itu sama dengan n kuadrat ya. Jadi sekarang saya menjelaskan ya. Saya menjelaskan ini sebentar, ini saya kursornya saya tunjuk di sini ya. Jadi saya ulangi bahwa n buah bilangan ganjil positif itu sama dengan apa? Saya ulangi, saya tadi bicara bilangan positif ya. Sekarang ganjil positif. Jadi artinya apa? 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 sampai ditambah n, itu kalau n-nya ganjil maka hasilnya sama dengan n kuadrat. Kita buktikan lagi kalau n-nya sama dengan 6. Apa artinya? N sama dengan 6 itu adalah 6 buah, yaitu 1, 2 sampai 6, maka hasilnya apa? Untuk n sama dengan 1, hasilnya 1. Nilainya 1. Kalau n sama dengan 2, 1 ditambah 3, karena tadi kan bilangan ganjil ya, sama dengan 4. N sama dengan 3, 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. Sampai dengan n sama dengan 6, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 9 tambah 11 sama dengan 36 ya. Kalau saya tuliskan ruas kanannya, 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 sampai dengan 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi bandingkan dengan ruas kiri dan ruas kanan ternyata memiliki nilai yang sama. Artinya apa? Proposisi atau pernyataan tersebut adalah benar. Ya. Saya lanjutkan tentang prinsip induksi sederhana. Ini tujuannya untuk apa? Ketika kalian membuktikan soal nanti,
jangan menggunakan seperti angka yang contoh sebelumnya. Jadi misalnya saya ambil N-nya sama dengan 6, tidak boleh. Kalian harus menggunakan prinsip induksi di mana N untuk seluruh data itu harus benar. Ya, jadi prinsipnya adalah seperti ini. Misalkan PN adalah proposisi bilangan bulat positif dan ingin dibuktikan bahwa PN-nya adalah benar untuk semua bilangan bulat positif N, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, ya. Langkah 1 sama dengan untuk N sama dengan 1, atau saya punya P dalam kurung N sama dengan 1 adalah benar. Jadi yang langkah 1 ini saya sebut nanti sebagai langkah dasar, ya. Sedangkan langkah 2 adalah kalian harus memulai dengan N sama dengan K. Jadi artinya apa? Ini sebagai asumsi, ya. Sebagai syarat, yaitu jika untuk N sama dengan K, atau saya tuliskan PK, itu benar, maka kalian harus membuktikan bahwa P untuk K plus 1 juga benar, ya. Berlaku untuk setiap K lebih besar sama dengan 1, ya. Sehingga di sini PN itu benar, maka buktikan untuk semua bilangan bulat positif N itu juga benar, ya. Demikian. Saya lanjutkan lagi. Prinsip induksi sederhana, ya. Jadi yang tadi saya katakan ada langkah 1 sama langkah 2. Langkah 1 selalu ambil dengan pernyataan N sama dengan 1, atau bisa juga N sama dengan 0, bergantung pada nilai awal yang akan dibuktikan, ya. Nah, sedangkan langkah 2 di situ, maka berilah asumsi. Nah, ini ya, berisi asumsi ini, pahami. Berisi asumsi bahwa andekan untuk N sama dengan K itu benar. Jadi saya punya PK itu benar. Itu asumsi. Nah, asumsi ini harus dipakai ketika kalian membuktikan bahwa hipotesis induksi benar itu untuk PK plus 1, ya. Jadi bila kedua langkah tersebut benar, maka pembuktian bahwa PN itu benar untuk semua bilangan bulat positif itu terbukti, ya. Gitu ya. Jadi ada langkah 1 sama langkah 2. Mungkin di sini kurang begitu paham kalian dengan kalimat-kalimat. Demikian, kalau saya lanjutkan ke slide berikutnya dengan contoh 3, mungkin kalian segera paham, ya. Jadi ini saya tunjukkan bahwa kalian saya suruh buktikan untuk N lebih besar sama dengan 1, ya, di mana 1 ditambah 2 ditambah sampai dengan N itu nilainya adalah N kali N plus 1 dibagi 2 melalui induksi matematika. Seperti soal yang tadi. Soal yang tadi kan saya beri contoh 1 adalah N sama dengan 6 buah, ya. Kalau sekarang berlaku untuk seluruh N. Nah, jadi sekarang saya akan buktikan bahwa jumlah dari I sama dengan 1 sampai N dari I itu sama dengan N kali N plus 1 per 2, ya. Ini harus dibuktikan dengan induksi matematika tanpa mengambil N sama dengan berapa, ya, tapi dipakai secara general, ya. Maka sekarang pembuktiannya adalah kalian ambil dulu langkah dasar atau basis induksi, ya. Ambil P1 benar, maka di sini N sama dengan 1 saya masukkan ke dalam persamaan 1 ditambah 2 ditambah 3 dan tambah seterusnya, itu P1-nya adalah 1, ya. Nah, sedangkan kalau ruas kanannya, tadi apa ruas kanannya? N kali N plus 1 dibagi 2, jadi N-nya saya ganti 1 kali 1 tambah 1 dibagi 2. Jadi sama dengan berapa? 2 bagi 2 hasilnya 1, ya. Berarti langkah dasar sudah benar, ya. Sekarang menggunakan langkah induksi. Langkah induksi ada 2 langkah, yaitu untuk N sama dengan K, ya. Misalkan PK-nya benar, yaitu kita mengasumsikan apa? PK 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan K itu sama dengan K kali K plus 1 dibagi 2, ya, adalah benar. Maka di sini pertanyaan berikutnya adalah kalian harus membuktikan dengan langkah induksi yang berikutnya, yang B, yaitu perlihatkan atau tunjukkan bahwa untuk N sama dengan K plus 1 ini, ya, atau saya sebut dengan PK plus 1 ini juga benar. Artinya apa? Artinya semula tadi kalau 1 sampai dengan K itu adalah diasumsikan benar, kalau ditambah lagi dengan K plus 1 apakah juga benar? Maka di sini lihatlah nilai PK yang ada di sini, ya. Maka saya tuliskan semua 1 ditambah 2 sampai K sampai di sini. Kalau saya punya K plus 1, maka di sini K plus 1 tambahkan lagi di sini. K plus 1 sama dengan, nah, nilai K yang ada di sini saya ganti dengan apa? K plus 1. Nilai yang ada di sini saya ganti dengan apa? K plus 1 plus 1, ya. Semuanya dibagi 2.
Paham sampai sini? Ya, coba dipahami lagi. Jadi untuk PK sama dengan itu adalah diasumsikan benar, kalian buktikan untuk N sama dengan K plus 1. Ini adalah langkah pertama, ya. Langkah pertama adalah langkah yang menentukan pemakaian asumsi tadi, ya. Kita lihat di sini. 1, 2 sampai K. Sudah diketahui di sini apa? Sama dengan ini kan? K kali K plus 1 dibagi 2, ya. Maka di slide berikutnya saya tuliskan 1 ditambah 2 sampai tambah K dikali ditambah dengan K plus 1, ya. Maka ruas kanan ini saya tuliskan kembali K plus 1 kali K plus 1 plus 1 dibagi 2. Pertanyaannya adalah jawaban berikutnya adalah kalian akan menguraikan, boleh luas kiri ini diuraikan, ruas kanannya tetap, atau ruas kanan diuraikan, ruas kirinya tetap, atau boleh dua-duanya berjalan. Ya, kalau di dalam soal ini saya punya dua-duanya saya jalankan, ya, sehingga nanti hasil kiri sama dengan hasil kanan. Nah, saya lanjutkan sekarang, ya. K plus 1 ditambah 1 di sini saya tulis K plus 2, ya. Sedangkan ruas kiri tadi, ruas kiri 1 sampai K tadi berdasarkan hipotesis induksi, yaitu N sama dengan K, apa artinya tadi? Yaitu K dikali K plus 1 dibagi 2, ya. Sedangkan K plus 1 saya tulis kembali di sini, ya. Udah paham ya? Sebelah kiri. Sebelah kanan sekarang saya uraikan, ya. Saya uraikan K kalikan K, K kuadrat. K kalikan 2, 2K. 1 kalikan K, 1K. Jadi 1K tambah 2K sama dengan 3K. 1 kali 2 sama dengan 2, ya. Semuanya dibagi 2. Nah, langkah selanjutnya adalah saya coba untuk ruas kanan tidak saya lanjutkan lagi, tapi saya menguraikan ruas kiri. Apakah nanti ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, ya? Itu yang menjadi langkah kita selanjutnya, ya. Jadi sekarang saya lanjutkan ruas kiri ini saya uraikan. K dikalikan dengan K plus 1 hasilnya apa? K kali K, K kuadrat. Ditambah dengan K kali 1, K, ya, dibagi 2 sama dengan ditambah K plus 1. Maka berikutnya apa di sini? Berikutnya adalah ruas sebelah kanan itu adalah tidak dibagi 2. Kalau seandainya saya bagi 2 supaya penyebutnya sama, itu supaya bisa dijumlahkan, saya kalikan dengan penyebut 2. Maka yang terjadi di sini apa? Supaya K plus 1 itu nilainya sama dengan berapa per 2, hasilnya adalah saya kalikan 2. Maka di sini, ya, maka di sini sama dengan apa di sini? Sama dengan 2K, ya. Jadi 2 kalikan 2K, 2 kalikan 1, maka ditambah 2, ya. Nah, semua sekarang sudah per 2. Maka langkah selanjutnya adalah saya tulis atau saya jumlahkan semuanya. K kuadrat saya tulis. Di sini ada K, di sini ada 2K. Jadi saya tulis 3K. Terus di kanannya ada 2, di sini saya tulis 2. Semuanya penyebutnya 2. Nah, perhatikan. Ruas kiri ternyata sudah sama dengan ruas kanan. Jadi, kalau kalian sudah membuktikan bahwa P1 sama dengan benar, PK diasumsikan benar, dan ternyata PK plus 1-nya itu juga benar, maka terbukti bahwa apa? Bahwa semua bilangan bulat positif N, ini ya, terbukti bahwa untuk semua N lebih besar sama dengan 1 itu sama dengan seperti ini. Paham? Itu contoh 3, ya. Berikutnya contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Nah, ini berarti saya membuktikan contoh 2 yang sebelumnya. Kalau saya ambil N sama dengan 6, ya. Nah, ini sekarang saya ambil sebagai N secara general, berlaku untuk umum, ya. Yaitu apa? Jumlah dari bilangan ganjil positif, bilangan ganjil itu saya rumuskan sebagai rumus 2I dikurangi 1, ya. Kalau I-nya sama dengan 1 kan 2 dikurangi 1, 1. I-nya sama dengan 2, 2 kali 2 dikurangi 1, 3. I-nya berikutnya 2, I-nya berikutnya 3, 2 kali 3, 6 dikurangi 1, 5. Jadi 1, 3, 5 dan seterusnya, ya. Jadi sekarang kalau dibuat suku umumnya adalah seperti ini, ya. Kita buktikan bahwa jumlah ini semua adalah N kuadrat dengan menggunakan induksi matematika, ya. Udah siapkan, coba siapkan kertas. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menjawab contoh 4 ini. Kalian mulai dari apa? Mulai dari langkah dasar. Nah, ini sudah saya jawabkan, ya. Langkah dasar yang pertama adalah P1 itu benar apa enggak? Buktikan, ya. Kalau jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama itu saya tuliskan apa? Yaitu
1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya, maka saya ambil satu langkah saja, yaitu 1. 1 sama dengan berapa? 1. Sedangkan ruas kanan adalah n kuadrat, n-nya diganti 1, jadi 1 kuadrat juga 1. Berarti P1 benar, karena kita punya ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya. Itu langkah dasar. Sekarang langkah induksinya, kayak tadi, langkah induksi harus ada 2 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah, misalkan PK benar, asumsikan bahwa apa? 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2K-1, kemudian ruas kanannya adalah N kuadrat, kita ganti K kuadrat. Maka nilai sebelah kiri saya asumsikan benar dengan sama dengan ruas kanan, ya. Maka sekarang langkah berikutnya setelah hipotesis induksi, ya, setelah PK itu benar, maka buktikan bahwa PK plus 1 itu juga benar, ya. Caranya seperti apa? Seperti contoh yang 3 tadi, ya. Ini semua saya tuliskan 1 plus 3 plus 5 ditambah lagi 2K-1 ini, ya. Ditambah lagi dengan berapa? Tambah lagi dengan K plus 1, karena kalau yang atas ini adalah PK, kalau PK plus 1 ditambah lagi dengan apa? Nilai yang ada di sini 2, K-nya diganti apa? K-nya diganti dengan K plus 1, ya, dikurangi 1. Maka sama dengan K plus 1 dikuadratkan, ya. Nah, kemudian diuraikan kayak tadi, ya. Diuraikan, maka diuraikan jadi apa ini? 1 sampai sekian ini, ya, saya tulis lagi. Maka yang ini seperti ini, yang ruas kanan seperti ini, ya. Kita buktikan sekarang. Nah, tadi diasumsikan benar bahwa apa ini? Bahwa semua deretan ini, ya, deretan yang atas ini, ya, deretan yang atas ini adalah K kuadrat. Berarti sampai di sini saya tulis sama dengan apa? Sama dengan K kuadrat, ya. Ini saya tuliskan K kuadrat, ya. Nilai ini semua saya gantikan dengan K kuadrat. Sedangkan 2 dalam kurung K plus 1 dikurangi 1 hasilnya apa? 2K ditambah 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1, ya. Jadi sekarang saya akan membuktikan bahwa K kuadrat ditambah 2K plus 1. Nah, ternyata kalau ruas kanannya tadi K plus 1 dikuadratkan hasilnya berapa? K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, ternyata sama, ya. Karena sama berarti terbukti benar bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Paham sampai di sini, ya? Dan pahami lagi, coba kalian ambil kertas lagi, ya. Karena Bu Endang di sini punya banyak contoh, ya. Punya banyak contoh yang akan saya sajikan, ya. Nah, berikutnya prinsip induksi yang dirampatkan. Apa artinya dirampatkan? Yaitu digeneralisasi, ya. Jadi sekarang kalian tidak usah menggunakan atau mengambil contoh N sama dengan sampai 6 buah atau 7 buah atau dan seterusnya, ya. Kalian harus menggunakan sampai berlaku untuk N seluruhnya. Jadi generalisasi itu sebenarnya sudah sama dengan apa yang saya jelaskan tadi. Ini saya skip aja, ya. Jadi kalian membuktikannya harus apa? Untuk kalau N-nya lebih besar sama dengan N0, maka di sini saya tuliskan PN0 benar, PN untuk N sama dengan N plus 1 juga benar, ya. Terus kemudian kita lanjutkan ke contoh yang kelima, ya. Ini slide-nya hampir selesai. Nah, ya, saya lanjutkan untuk contoh 5, yaitu kalian saya suruh membuktikan bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, ya, semua bilangan bulat yang tidak negatif, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat N itu ruas kanannya adalah 2 pangkat N plus 1 dikurangi 1, ya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau ruas kiri ini kita tulis dengan bentuk seperti ini, ya. Sigma I sama dengan 0 sampai N 2 pangkat I itu hasilnya adalah 2 pangkat N plus 1 min 1, ya. Nah, ini kebetulan di luar hujan, ya, jadi kedengeran di sini. Saya lanjutkan saja, ya. Yaitu bagaimana kita mengerjakan solusi contoh 5, ya. Nah, solusi contoh 5 ini sekarang. Misalkan tadi PN, ya, kan kita mulai dari N-nya sama dengan berapa tadi? N-nya dimulai dari I sama dengan 0, ya. Maka sekarang saya ambil P0. P0 itu kita buktikan harus benar sebagai langkah basis induksi di sini, ya. Langkah basis induksi saya pilih N sama dengan 0 atau P0 itu berarti saya ngambil ini saja, yaitu 2 pangkat 0. Jadi 2 pangkat 0 itu nilainya 1. Itu ruas kiri. Sedangkan ruas kanan berapa? N-nya sama dengan 0 berarti 2 pangkat 0 tambah 1
yaitu 2 dikurangi 1 jadi sama dengan 1. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan, ya. Jadi untuk langkah dasar atau basis induksi benar, ya. Langkah berikutnya apa? Seperti tadi sudah saya jelaskan pada soal contoh nomor 3 dan 4, ya. Langkah induksi ada 2 jenis. Yang pertama adalah langkah hipotesis, yaitu ambil asumsi bahwa PK itu benar, ya. Jadi saya tuliskan lagi persamaan di atas ini semua saya ganti dengan apa? Saya ganti dengan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat K, ya, karena N-nya diganti K. Itu sama dengan ruas kanannya adalah 2 pangkat K plus 1 min 1, ya. Jadi ini ya N-nya saya ganti K. Udah paham sampai di sini? Ini saya asumsikan bahwa nilai PK adalah benar. Untuk apa? Untuk memperlihatkan bahwa PK plus 1 juga benar. Jadi kalau saya tulis kembali rumus di atas ini, saya tulis ya, ini adalah sebuah deret 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat K ditambah lagi dengan 2 pangkat K plus 1. Karena kita akan generalisasi tadi, ya. Maka ruas kanannya sama dengan apa jadinya? 2K di sini saya ganti dengan K plus 1 ditambah 1 dikurangi 1. Jadi yang seperti ini, ya. Paham sampai di sini? Ini ruas kanannya jadi apa? K plus 1 plus 1 jadi 2 pangkat K plus 2 dikurangi 1. Ya, saya lanjutkan di slide berikutnya. Maka hal ini dapat ditunjukkan bahwa apa jadinya? Saya punya ruas kanan ini menjadi 2 pangkat K plus 2, ya. Nah, ini nanti 2 pangkat K plus 2 itu artinya apa? Sama dengan 2 pangkat K plus 1 dikalikan dengan 2. Boleh dijadikan seperti ini, supaya nanti ruas kirinya mau digerakkan, boleh ruas kanan juga digerakkan, atau dua-duanya bergerak, ya. Jadi kalau sekarang ini di contoh soal ini, jadi banyak langkahnya ya untuk menyederhanakan ya. Nah, ini kalau di papan tulis di slide ini saya menjelaskan seperti ini, ya. Jadi 2K plus 1 pangkatnya plus 1 masih saya biarkan, ya. Maka ruas kiri kayak tadi, nilai 2 pangkat 0 sampai dengan 2 pangkat K, ini adalah ruas kanannya 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1, ya, ditambah dengan 2 pangkat K plus 1, ya. Maka ruas kanannya saya biarkan tetap, ya. Nah, terus dari sini ini diperoleh dari langkah induksi tadi yang pertama sebagai hipotesis. Yang berikutnya saya uraikan ya. Yang 2 pangkat K plus 1 saya masukkan dalam kurung, sedangkan yang min 1 saya pindah ke ruas kanan. Ini berlaku hukum komutatif, ya. Nah, sekarang kalian punya berapa ini? Ada 2 pangkat K plus 1 ditambah 2K pangkat plus 1. Berarti apa? 2 pangkat K plus 1-nya ada 2. Jadi maksudnya seperti ini misalnya. 2 pangkat K plus 1 seandainya ini adalah nilainya A, ya. Ditambah dengan ini nilainya A. A tambah A berapa? 2A. Jadi sekarang 2A-nya sama dengan berapa? 2 kali 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1, ya. Maka di sini artinya apa? Kalau saya kembali ke ruas kanan, 2 pangkat K plus 1 ditambah 2 itu sama saja dengan 2 pangkat K plus 1 dikali 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 itu 2 kali 2 pangkat K plus 1 dikurangi 1. Jadi benar. Ruas kiri sama dengan ruas kanan itu sama. Berarti terbukti bahwa apa? Semua bilangan bulat tidak negatif N, terbukti bahwa nilainya adalah 2 pangkat N plus 1 min 1. Ya. Dah. Yang terakhir, ya, contoh 6. Contoh 6 ini adalah disuruh membuktikan dengan induksi matematika bahwa 3 pangkat N itu lebih kecil dari N faktorial, ya. Untuk N bilangan bulat positif yang lebih besar dari 6. Jadi PN-nya sama dengan berapa? 3 pangkat N dikurangi N faktorial, ya. Lebih besar N lebih besar dari 6, ya. Kita buktikan contoh 6 ini, ya. Nah, ini solusinya. Solusinya tadi ya, kalian bisa membaca ini semua, ya. Jadi silakan ini dibaca, ya, silakan ini dibaca bahwa kalian disuruh membuktikan bahwa 3 pangkat N itu kurang dari N faktorial. Nah, bedanya sama soal-soal sebelumnya. Soal-soal sebelumnya kan berbentuk deret, ya, berbentuk deret, sedangkan yang ini tidak berbentuk deret. Jadi nanti ketika kalian membuktikan bahwa apa ini? Mulailah dengan N lebih besar dari 6, berarti N berapa? N lebih besar dari 6,
Langkah dasarnya adalah ngambil N sama dengan 7 misalnya, boleh enggak 7 boleh. Terus langkah berikutnya adalah langkah induksi, diambil N sama dengan K, terus diambil dengan N sama dengan K plus 1, bukan bentuk deret ya. Jadi jawabannya seperti solusi nomor 6 ini. Ya, saya tuliskan ya. Kenapa tadi 7? Karena saya ambil N lebih besar 6 ya. N sama dengan 7, maka saya punya 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 nilainya adalah 2187. Sedangkan 7 faktorial nilainya 5040. Berarti kita buktikan bahwa apa? Ternyata nilai ini benar enggak? Nilai 2187 itu lebih kecil 5040. Benar ya. Berarti langkah dasar induksi terbukti ya. Langkah berikutnya adalah gunakan langkah induksi hipotesis, yaitu diasumsikan PK-nya benar. Maka kita asumsikan apa? 3 pangkat K lebih kecil dari K faktorial ya. Kita akan membuktikan bahwa untuk PK plus 1 itu juga benar. Berarti apa artinya? 3 pangkat K ini saya ganti dengan apa? 3 pangkat K plus 1. Ini bukan deret loh ya. Jadi kalau deret tadi ada penjumlahan barisan kan. Kalau sekarang itu langsung ya, bukan deret. Jadi begitu 3 pangkat K langsung diganti dengan 3 pangkat K plus 1. Lebih kecil dari K-nya diganti K plus 1 faktorial ya. Maka di sini kalian lihat bahwa kalau saya punya 3 pangkat K plus 1, ya ini secara general loh ya, tidak boleh diambil satu-satu. Ya, lebih kecil dari K plus 1, ini masih saya tanda tanya ya, apakah betul gitu ya. Nah, kalian tahu bahwa 3 pangkat K plus 1 sama dengan 3 kali 3 pangkat K. Ya. Nah, pertanyaannya apakah lebih kecil dari, nah nilai ini sama dengan apa? K plus 1 faktorial itu sama aja dengan K plus 1 kali K faktorial. Atau tadi saya contohkan apa? Misalnya sekarang, saya punya 5 faktorial. 5 faktorial itu apa artinya 5 faktorial? 5 faktorial itu artinya sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan apa? Sama dengan 4 faktorial. Sedangkan 5-nya sendiri. Maka kalau saya punya K plus 1 faktorial itu sama aja dengan K plus 1 kali K faktorial. Ya, sama dengan tadi 5, ini 4 faktorialnya. Ya, jelas ya? Ini masih tanda tanya juga apakah benar. Ya. Pertanyaan selanjutnya adalah 3 pangkat 3 ya. Sekarang K plus 1-nya saya pindah ke ruas kiri, berarti dibagi dengan K plus 1 ya, dibagi dengan K plus 1. Apakah lebih kecil dari K faktorial? Ya, ini masih tanda tanya juga. Nah, sekarang menurut hipotesis ya, di dalam hipotesis induksi tadi kan kita sudah punya apa? Sudah punya 3 pangkat K kurang dari K faktorial ya. Nah, untuk K lebih besar dari 6 ya, maka nilainya sekarang 3K kalikan 3 itu saya anggap sebagai apa? Lebih kecil dari K faktorial ya. Ini kan ada K faktorial, berarti K faktorialnya bisa saya hapus ya. Jadi hasilnya adalah 3 dibagi dengan K plus 1 itu adalah lebih kecil 1. Jadi bukan dihapus, maksudnya dibagi 1 ya. Dibagi dengan K faktorial ya. Semua dibagi dengan K faktorial, maka di sini adalah nilainya 1 ya. Karena ini tadi apa? 3 pangkat K nilainya adalah lebih kecil dari K faktorial. Jadi K faktorialnya hilang. Maka di sini tinggal apa? Tinggal 3 dibagi K plus 1 ya. Nah, sekarang lebih kecil dari 1, otomatis kita tahu kan, kalau semua bilangannya 3 ya, dibagi ada penyebut K-nya mulai dari 6, itu berarti K-nya berapa tadi? K-nya kan di atas 6. Kalau saya ambil 7 K-nya 7 tambah 1 yaitu 8. Dari 3/8. Benar enggak 3/8 kurang dari 1? Iya ya. Jadi untuk angka 9, 10 dan seterusnya berlaku. Maka dengan nilai K plus 1 itu benar, maka hipotesis ini adalah benar bahwa apa? Terbukti 3 pangkat N dikurangi lebih kecil dari N faktorial untuk N bilangan bulat positif lebih besar dari 6 itu adalah benar ya. Nah, ini tadi contoh 1 sampai contoh 6 sudah saya jelaskan, mulai dari contoh ngambil angka sembarang sampai dengan angka yang harus digeneralisasi ya. Nah, yang terakhir slide ini adalah ada soal latihan ya. Latihan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini kalian kerjakan di rumah. Tapi tadi setelah saya jelaskan PPT yang saya jelaskan ini, karena setelah ini adalah selesai ya, maka saya bantu untuk menjelaskan jawabannya.
Ada 6 soal ini saya kerjakan di video berikutnya, silakan dilihat ya. Nanti silakan di subscribe, di like dan di komen ya. Maka kemudian kalian akan saya bantu untuk menjawabkan soal ini ya. Nah, ini silakan nomor 1, nomor 3, nomor 5 saya kerjakan di video berikutnya. Sedangkan nomor 2, nomor 4 dan nomor 6 silakan dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan, silakan di-emailkan ya. Nah, demikian, kalian silakan lanjut ke video saya berikutnya ya. Nah, silakan dipahami, diulangi lagi dari bab-bab berikutnya. Nah, dengan demikian, setelah saya jelaskan slide pertama hingga slide yang ke-17 ini, maka di slide yang ke-18 saya tutup dengan ucapan terima kasih. Selamat belajar, semoga kalian bisa mengerti dan bisa memahami dengan baik. Terima kasih.